Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Cahaya Smoro dengan NIM 235211085 dari Prodi MBS kelas 4C Fakultas FEBI dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemasaran produk Tenggo. Kita mulai dari analisis pasarnya. Untuk analisis demografi usia muda hingga dewasa. Jadi targetnya itu adalah anak-anak sampai usia dewasa. Yang selanjutnya adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasarnya yang dicari adalah orang yang menyukai rasa-rasa coklat, vanila, dan stroberi, dan orang yang menyukai dengan kemasannya praktis. Untuk tren pasar tahun ini atau sekarang ini, makanan ringan dan praktis dan inovatif itu sangat diminati di zaman sekarang. Maka dari itu Tenggo akan terus selalu bisa berkembang. Untuk strategi produknya, Tenggo memiliki beberapa varian rasa, mulai dari coklat, vanila, stroberi, dan lain-lainnya. Nah, untuk strategi produk yang kedua, Tenggo menggunakan strategi di bagian kemasannya. Nah, di bagian kemasan Tenggo menggunakan desain yang modern, ukurannya praktis, inovasi, dan ramah lingkungan. Untuk diferensiasinya dengan produk lain, Tenggo memiliki rasa yang khas, tidak seperti produk-produk lain yang buffer sama atau sejenisnya lah pokoknya. Nah, setelah itu kita mulai dari kita lanjut dengan strategi harga atau pricing. Untuk menentukan harga, kita juga harus memperhatikan dari segi produksi, dari segi marketing, dan lain-lain, dan daya beli konsumennya. Untuk strategi penetrasi, Tenggo mempunyai harga yang kompetitif, terutama kan target pasarnya anak-anak. Nah, Tenggo juga membuat kemasan yang kecil yang praktis, harga 2.000 dan 15.000 agar anak-anak itu bisa menjangkau, tidak terlalu mahal bagi mereka. Nah, untuk yang selanjutnya, strategi harga yang selanjutnya adalah diskon dan promosi. Nah, diskon promosi ini dilakukan saat lebaran atau perayaan tertentu. Kalau lebaran kan pasti akan menggunakan makanan-makanan untuk menyajikan kepada tamu. Nah, Tenggo ini adalah menjadi salah satu pilihan. Dan setiap saya ke tempat-tempat tetangga saya, ke semuanya, Tenggo ini sudah pasti hampir selalu ada. Mau rasa stroberi, vanila, coklat, dan lain-lainnya pasti hampir selalu ada. Nah, selanjutnya adalah strategi distribusinya. Nah, Tenggo ini menyalurkan ke hampir segala toko, dari toko Madura, toko kelontong, supermarket, minimarket, dan lain-lainnya. Untuk kemitraan distributornya, Tenggo membangun jaringan distributor yang baik dengan semua pemasoknya agar jangkauannya luas. Untuk logistik, pengelolaan rantai pasok yang harus selalu tersedia karena produk Tenggo itu permintaannya juga lumayan tinggi. Jadi harus selalu sedia jika produk Tenggo membutuhkan. Nah, untuk strategi promosinya, Tenggo menggunakan iklan. Iklan ini bisa lewat televisi, radio, televisi, radio sama aja, media sosial, dan platform digital lainnya. Nah, untuk promosi penjualannya, Tenggo menggunakan sampel gratis, kontes-kontes yang ada di mall biasanya, terus hadiah dan kupon-kupon yang diselipkan di setiap kemasan. Kadang ada di kemasan Tenggo itu ada tulisan berhadiahnya. Nah, itu bisa menjadi daya tarik juga. Nah, selanjutnya adalah evaluasi dan pengukuran kinerja pemasaran. Nah, Tenggo menggunakan saat melakukan evaluasi
Tenggo memantau setiap dari produksi, penjualan, pasar, sebuah hal ini diperuntukkan agar bisa membuat strategi yang baru jikalau ada sesuatu masalah. Contohnya analisis SWOT. Nah, ini mengevaluasi kekuatan dan kelemahan Tenggo. Tenggo kan kekuatannya kan ada di itu ya, di rasanya yang khas Tenggo. Itu pasti jadi kekuatan utama bagi Tenggo. Tetapi kelemahannya Tenggo ini cuma itu doang, ukurannya jumlah setiap kemasan itu yang khusus yang diperuntukkan untuk anak-anak ya, ini terlalu sedikit sih menurutku. Jadi kalau bisa agak ditambahin gitu, mungkin bakalan jadi lebih baik. Nah, untuk umpan baliknya atau respon dari pelanggan, Tenggo juga memberikan beberapa survei, ulasan, dan media sosial menjadi sumbernya. Jadi mereka menggunakan sumber media sosial dari IG, TikTok, segala macam pokoknya untuk mengadakan survei dan ulasannya di sana. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari strategi pemasaran Tenggo yang saya jabarkan tadi, strategi tadi yang mulai dari analisis pasar, strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, strategi promosi, dan lain-lainnya bisa meningkatkan nilai Tenggo di mata pencintanya dan target pasarnya. Nah, untuk peluang pengembangannya, Tenggo sekarang ini cukup bagus ya, cuma mungkin akan ditambahkan beberapa rasa lagi, itu akan menarik lebih banyak pelanggan. Kayak kemarin tuh muncul varian baru yaitu Gummy B, gam-gam kalau nggak salah, gue lupa namanya. Yang terakhir adalah adaptasi pasar, karena Tenggo ini termasuk makanan ringan yang sangat digemari untuk sekarang. Tenggo bisa fleksibel masuk ke pasar manapun. Sekian penuturan yang saya jabarkan mengenai sistem pemasaran Tenggo. Ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.